Halo Sobat Belajar, bertemu kembali kita dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan NKRI. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan, Sobat Belajar? Ya, benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian serta pengorbanannya membela kebenaran. Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai pahlawan nasional jika dia sebagai pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tokoh nasional dan daerah yang layak disebut pahlawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berjuang untuk mempertahankan NKRI. Misalnya saja nih, Frans Kaseipo dari Papua, Opu Daengkisaju dari Makassar, Sultan Syarif Kasim II dari Siak, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Selain itu, Sobat Belajar, masih banyak lagi pahlawan nasional yang ada di negara kita. Yogyakarta sebagai wilayah Vorstenlanden sangat menarik untuk kita bahas, Sobat Belajar. Wilayah ini memiliki kedaulatan sebelum Republik Indonesia berdiri. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung, respon cepat segera disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno. Telegram ini berisi ucapan selamat atas proklamasi kemerdekaan tersebut dan dukungan serta pernyataan bahwa Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia yang ditandatangani dengan keluarnya maklumat 5 September 1945. Peran Hamengkubuwono IX dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia juga terlihat ketika beliau menawarkan Yogyakarta untuk menjadi ibu kota negara, mengingat situasi Jakarta sudah tidak kondusif dan keadaan ekonomi negara juga sangat sulit. Pada tahun 1946 akhirnya ibu kota pindah ke Yogyakarta dan segala biaya yang ada ditanggung oleh pihak keraton dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasanya. Ketika Yogyakarta berfungsi sebagai ibu kota negara, terjadilah agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang pangkalan udara Maguwoharjo di pagi hari dan mereka berhasil menguasai Yogyakarta. Soekarno dan Hatta selaku presiden dan wakil presiden di bawah pengawasan Belanda, sehingga dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara untuk menjaga tetap eksisnya pemerintahan Republik Indonesia. Keberhasilan Belanda menguasai Yogyakarta menjadi dasar pandangan Belanda bahwa Indonesia sudah tidak ada. Mereka menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah musnah. Oleh karena itu, pihak Indonesia kemudian berusaha merebut Yogyakarta. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan menyampaikan inisiatifnya untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949 untuk merebut kembali Yogyakarta. Sedangkan pelaksana dari serangan ini adalah Letkol Soeharto sebagai Komandan Werkreis III. Pendudukan Yogyakarta selama 6 jam ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu mematahkan moral pasukan Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 disiarkan melalui radio PC2 Auri di Dusun Banaran, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diterima oleh radio di Bukit Tinggi dan disampaikan ke India. Oleh India, berita tersebut disampaikan kepada PBB selaku Badan Perdamaian Dunia, sehingga akhirnya
PBB turun menangani penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui perundingan Rumruyan Statement menuju ke konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 inilah yang kemudian mampu menegakkan kedaulatan Indonesia kembali. Karena dalam konferensi meja bundar, salah satu keputusan akhirnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tertanggal 24 Februari 2022. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok negarawan yang memiliki banyak keteladanan. Terlahir dengan nama kecil Raden Mas Dorojatun pada tanggal 12 April 1912. Nama panggilan beliau saat masih sekolah adalah Hengki dan masa kecilnya di bawah asuhan seorang Belanda yang mengajarkan kedisiplinan. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan keteladanan dari beliau. Sebut saja peristiwa Pasar Kranggan, Sobat Belajar, ketika beliau memberikan tumpangan kepada seorang pedagang beras dan membantu mengangkat beras pedagang tersebut. Pedagang beras ini tidak mengetahui bahwa jeep yang dia tumpangi beserta supirnya adalah Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Begitu mengetahuinya, pedagang beras ini kemudian pingsan, Sobat Belajar. Peristiwa di Pekalongan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono terkena tilang polisi menjadi cerita yang cukup menarik juga. Pada saat itu, beliau dalam perjalanan dinas menuju ke ibu kota Jakarta. Beliau mengemudikan mobil sendirian. Sampai di Pekalongan, beliau tidak mengetahui bahwa jalan yang beliau lewati hanya searah dan oleh polisi, beliau diberhentikan dan diberikan surat bukti pelanggaran. Beliau tidak kemudian menunjukkan jati dirinya untuk terbebas dari sanksi pelanggaran tersebut, Sobat Belajar. Beliau bahkan mengikuti prosedur yang ada dan alangkah terkagetnya ketika polisi tersebut akhirnya mengetahui bahwa yang dia tilang adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun Sri Sultan justru kemudian memberikan penghargaan kepada polisi yang menegakkan hukum dengan memberikan kesempatan untuk berkarir di Yogyakarta. Sobat Belajar, status keistimewaan Yogyakarta khususnya dari aspek politik tidak terlepas dari sejarah Yogyakarta sebagai daerah Vorstenlanden dan peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX serta Yogyakarta masa sebelum merdeka sampai masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1949. Sobat Belajar, setelah mendengar pemaparan cerita keteladanan di atas, nilai karakter apa yang dapat kalian ambil dari seorang Hamengkubuwono IX? Betul sekali, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah salah satu pahlawan kebanggaan Indonesia. Beliau meskipun dari keluarga bangsawan, namun memiliki rasa nasionalisme yang besar untuk Indonesia. Belajar sejarah Indonesia, khususnya peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam menjaga NKRI, adalah agar kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahwa peran tokoh nasional dan daerah yang memiliki rasa nasionalisme sangat besar yang ditunjukkan dengan sikap rela berkorban, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sifat serta karakter beliau sangat sederhana, bersahaja, suka menolong, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Sobat Belajar, demikianlah pembelajaran sejarah kali ini. Semoga kita dapat menerapkan contoh keteladanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silahkan kunjungi Jogja Belajar. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Salam Jogja Belajar.